saya kesini adalah untuk melakukan penyuluhan, di mana materi yang akan saya beri adalah mengenai seputar diet pada pasien diabetes mellitus. Untuk waktunya itu kurang lebih selama 45 menit ya Bu. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Baik. Selanjutnya materi apa saja sih yang akan saya berikan, yaitu yang pertama itu pengertian diet, kemudian tujuan diet pada pasien diabetes mellitus, yang ketiga itu proporsi atau makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh pasien diabetes mellitus ya Bu. Kemudian nanti kita akan melakukan diskusi juga ya Bu. Baik, saya langsung saja ke materinya itu ya. Yang pertama, sebelumnya saya memberikan dulu website ya Bu untuk Ibu dijadikan sebagai referensi. Kita langsung saja mulai ya Bu. Untuk pengertian dari diet itu sendiri adalah diet merupakan suatu usaha dari diri sendiri untuk memperoleh makanan atau minuman yang sesuai ya untuk menjaga kesehatan dirinya. Diet itu lebih mengarah pada pengaturan pola makan yang baik untuk mencapai kondisi sehat. Kemudian tujuan dari diet pada pasien diabetes mellitus itu sendiri itu yang pertama, tujuan umumnya itu membantu penderita diabetes mellitus memperbaiki kebiasaan hidupnya. Kemudian selain itu ada olahraga juga untuk mendapatkan kontrol metabolik yang lebih baik ya Bu. Kemudian tujuan khususnya itu, atau tujuan yang lebih spesifiknya itu untuk mempertahankan kadar glukosa agar mendekati normal. Kemudian untuk mencapai kadar serum lipid yang optimal. Selanjutnya untuk memberikan energi yang cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang memadai orang dewasa. Kemudian tujuan selanjutnya adalah menghindari dan menangani komplikasi akut orang tersebut gitu ya, pasien penderita diabetes tersebut. Dan pastinya tujuannya itu untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan melalui tadi gizi yang optimal. Kemudian apa aja sih atau komposisi makanan apa saja yang dianjurkan untuk pasien diabetes mellitus? Ya, prinsipnya itu pada diabetes sih hampir sama dengan anjuran makan untuk orang yang sehat secara umumnya ya Bu, yaitu makanan yang beragam gizinya, kemudian yang berimbang juga atau lebih dikenal dengan gizi seimbang. Maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Hal yang sangat penting yang harus ditekankan adalah pola makan yang disiplin dalam hal jadwal makan, jenis, dan jumlah makanan, atau terkenal dengan istilah 3J, seperti itu ya Bu. Selanjutnya, pengaturan porsi makanan di sedemikian rupa sehingga span zat gizi tersebar sepanjang hari. Kemudian penurunan berat badan ringan atau sedang 5-10 kg sudah terbukti dapat meningkatkan kontrol diabetes. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya, makanan apa saja sih yang dipantang atau yang diperbolehkan untuk penderita penyakit itu? Pertama, proporsi dietnya itu harus benar ya Bu bagi penderita diabetes mellitus. Nah, berdasarkan anjuran dari PERKENI atau Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, diet harian penderita diabetes mellitus disusun sebagai berikut. Yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat dalam seharinya itu kita membutuhkan 60-70%. Kemudian protein 10-15%. Kemudian lemak 20-25%. Selanjutnya, jumlah kandungan kolesterol yang disarankan kurang dari 300 mg per hari. Jumlah kandungan serat 25 gram per hari.
diutamakannya itu serat larut ya Bu. Dan pasien diabetes dengan hipertensi perlu juga mengurangi konsumsi garam. Kemudian jenis makanan apa saja yang harus dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus? Yang pertama, jenis makanan yang tidak boleh digunakan, yang tidak boleh dikonsumsi seperti manisan buah, gula pasir, susu kental manis, madu, abon, kecap, sirup, es krim. Nah, itu adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Kemudian makanan yang boleh dimakan tetapi harus dibatasi. Apa saja sih? Yang pertama itu nasi, kemudian singkong, roti, telur, tempe, tahu, kacang hijau, kacang tanah, dan ikan. Seperti itu Ibu, makanan tersebut harus dibatasi. Kemudian sekarang makanan apa saja sih yang dianjurkan untuk pasien dengan diabetes mellitus? Yang pertama itu makanan seperti kol, tomat, kangkung, oyong, bayam, kacang panjang, pepaya, jeruk, pisang, dan labu siam. Nah, makanan tersebut dianjurkan untuk dikonsumsi pada pasien diabetes mellitus ya. Kemudian lebih spesifiknya lagi, makanan untuk penderita diabetes itu yang pertama itu sayuran non fatty, karena sayuran non fatty itu memiliki kandungan vitamin, mineral, serat tinggi tetapi rendah kalori. Jadi makanan yang rendah kalori gitu ya Bu, sehingga baik untuk penderita diabetes mellitus, seperti sayuran brokoli, wortel, paprika, tomat, asparagus ya Bu. Kemudian sayur yang bertepung, apa sih itu? Jadi sayuran yang bertepung itu yang mengandung glycemic index tinggi dan dapat menaikkan kadar gula darah seketika. Tapi ada beberapa jenis sayuran bertepung yang mengandung vitamin A, dan serat sayuran ini disarankan karena memiliki glycemic index yang lebih rendah. Nah, beberapa sayurannya itu seperti kentang, ubi jalar, dan kacang hijau ya Bu. Kemudian buah-buahan nih, buah-buahan apa saja yang bagus dikonsumsi untuk pasien diabetes mellitus? Seperti jeruk, melon, kemudian beri, apel, pisang, anggur, itu bagus dikonsumsi ya Bu. Kemudian biji-bijian nih, biji-bijian apa saja yang dianjurkan dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus? Yang pertama itu biji-bijian seperti gandum, tepung jagung, dan quinoa ya Bu. Kemudian protein apa saja yang harus dikonsumsi atau apa saja jenis makanannya? Yang pertama itu seperti daging tanpa lemak, kemudian ayam tanpa kulit, ikan, dan telur ya Bu. Kemudian kacang-kacangan juga mengandung serat tinggi dan dapat memberikan sekitar 1/3 dari kebutuhan seharian dalam 100 skala Shanker ya Bu, seperti kacang kering, kacang polong, kacang buncis, dan kacang panjang. Kemudian susu dan yogurt, akan tetapi yogurt tetapi bebas lemak ya Bu. Selanjutnya ikan yang sehat untuk jantung. Beberapa diantaranya adalah ikan salmon, ikan tuna, dan ikan makarel. Kalau yang lainnya itu dibatasi ya Bu. Kemudian tadi seperti yang saya jelaskan dalam proporsi dietnya itu, makanan manisnya itu dikurangi ya Bu. Kemudian makanan yang mengandung lemak itu dihindari, seperti makanan yang mengandung banyak natrium juga dihindari ya Bu. Selain itu juga ada cemilan nih untuk penderita dari diabetes. Mengutip dari Medical News Today, cemilan untuk diabetes sebaiknya mengandung protein yang tinggi, lemak yang baik, dan rendah karbohidrat, seperti tadi ya, seperti telur rebus, kacang-kacangan, yogurt, salad yang berisi sayuran, buah-buahan untuk diabetes seperti
alpukat, apel, dan pisang. Kemudian popcorn juga boleh ya Bu. Nah baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya adakah pertanyaan Bu? Nah Mbak, tadi kan dijelasin kalau ada jenis makanan yang boleh dimakan tetapi harus dibatasi, yaitu nasi. Nah untuk memenuhi karbohidratnya itu bagaimana ya Mbak? Baik, ya memang tadi nasi putih terutama ya Bu harus dibatasi karena agar tidak menaikkan gula darah Ibu. Jadi yang disarankannya itu memakan nasi merah ya Bu untuk memenuhi karbohidrat harian Ibu. Jadi diusahakan Ibu mengurangi nasi putih atau menggantinya dengan nasi merah atau beras merah seperti itu Bu. Ada lagi yang ditanyakan ya Bu? Cukup Mbak, cukup. Oh iya sih. Ibu tadi kan saya sudah menjelaskan ya Bu apa saja makanan yang harus dikonsumsi dan nggak boleh dikonsumsi, kemudian sebelumnya pengertian diet dan tujuan diet. Nah, ibu bisakah menjelaskan kembali apa yang tadi saya sudah jelaskan? Bisa Mbak. Tadi kan yang pertama adalah pengertian diet. Diet itu adalah pengaturan makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang secara rutin untuk menjaga kesehatan. Diet lebih mengarah pada peraturan pola makan yang baik untuk mencapai kondisi sehat. Kemudian tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal dengan keseimbangan asupan makanan dengan insulin atau obat hipoglikemik oral atau tingkat aktivitas. Kemudian makanan yang dipantang dan diperbolehkan. Yang pertama adalah jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi, yaitu manisan buah, gula pasir, susu kental manis, madu, almond, kecap, sirup, dan es krim. Yang kedua adalah jenis makanan yang boleh dimakan tetapi harus dibatasi, yaitu nasi, singkong, roti, telur, tempe, tahu, kacang hijau, kacang tanah, dan ikan. Yang ketiga adalah jenis makanan yang dianjurkan untuk dimakan, yaitu kol, tomat, kangkung, oyong, bayam, kacang panjang, pepaya, jeruk, pisang, dan labu siam. Baik, sekarang Ibu sudah ngerti ya Bu tentang apa saja makanan yang harus dimakan untuk penderita diabetes, kemudian apa saja makanan yang dilarang atau tidak dianjurkan dikonsumsi oleh pasien penderita diabetes Ibu. Baik, hal itu dapat Ibu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi energi harian Ibu, kemudian untuk mempertahankan kadar glukosa darahnya ya Bu. Ibu bisa memilih dan memilah makanannya seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak.